Seperti yang kita ketahui, saat ini masyarakat Indonesia sedang dihebohkan dengan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja sangat disorot karena dinilai merugikan nasib masyarakat, khususnya buruh. Hal tersebut membuat sebagian besar kota di Indonesia melakukan aksi demo. Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Dalam Omnibus Law, terdapat 3 RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja yang sudah disahkan Oktober ini, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Namun demikian, Omnibus Law Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor. Secara substansi, Undang-Undang Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia. Hal ini membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh sejak 5-7 Oktober lalu akhirnya membuat Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi berbagai asimetris informasi. Sekembali dari Kalimantan Tengah pada Jumat 9 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia tentang maksud dan tujuan dibentuknya regulasi itu. Yang pertama, sosiologi. Dalam aksi demonstrasi, akibat disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, secara tidak langsung para demonstran telah melakukan interaksi sosial terhadap pemerintah, baik dengan damai maupun terjadi kerusuhan di berbagai daerah. Interaksi sosial pun juga mendapat timbal balik dari pemerintah, yakni dengan turun tangannya Presiden Jokowi memberi kejelasan yang sebenarnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Komunitas. Struktur sosial dalam fenomena ini beragam. Misalnya, dari sekelompok anggota DPR yang menjadi sasaran kemarahan publik, ada juga sekelompok mahasiswa hingga siswa, juga buruh yang bersatu sesuai himpunannya untuk bergiliran serentak melakukan aksi damai. 3. Teknologi telematika. Tidak dapat dihindari di era cyber digital ini, dengan mudah fenomena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Karena telematika pula lah seperti media sosial, berbagai hoax, mulai bertebaran, semakin memperkeruh suasana antara pemerintah dengan masyarakat. 4. Komunikasi. Dalam penjelasan Jokowi, apa yang dikatakan beliau adalah pesan yang menjadi jawaban kegeraman masyarakat ketika demo. 5. Sosiologi komunikasi. Identik dengan public speaking. Dalam fenomena ini, bisa diketahui saat mahasiswa sedang berorasi, mereka sedang melakukan sosiologi komunikasi dengan gaya bicara masing-masing, layaknya public speaking yang berbicara di hadapan publik. Nantikan bahasan kami berikutnya. Saya Aldita Khairunisa. Saya Muhammad Hanif Giska Putra. Dan saya Radian Seto Aditomo. Saya Muhammad Syarifudin Fajrul Ulum. Kami dari kelompok 8. Thanks for watching.